Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Apa kabar guys? Mudah-mudahan sehat selalu, tidak ada suatu apapun yang kurang guys. Seperti Mbok D pun sehat-sehat selalu. Ini guys bekas dikerokin jadi masih ding celaring di mana-mana. Mbok D ini sering masuk angin guys. Apa kalau nggak pakai kerokan itu piye gitu rasanya. Karena kerokan itu tradisi orang Jawa ya guys ya. Jadi kalau masuk angin ya maunya dikerokin. Tapi ya itu tadi guys, sering-sering kerokan memang tidak bagus, kulit itu bisa menipis katanya. Menurut ilmu kesehatan kedokteran gitu ya. Tapi karena tradisi ini sudah melengket ya, jadi sebagai orang Jawa kalau nggak kerokan itu rasanya gimana gitu loh. Tapi Mbok D ini mau berkonten tentang hal lain guys, bukan mengenai kerokan. Ya Mbok D mau meneruskan kisah nyata bocah cilik yang ada di Jakarta guys. Maksudnya Mbok D sendiri. Iya waktu itu Mbok D terus di Jakarta gitu guys. Mbok D waktu itu masa remaja ya guys ya. Yang Mbok D tidak sadari bahwa Mbok D sudah remaja gitu kan. Iya Mbok D sudah bekerja sebagai baby sister gitu ya. Jadi Mbok D itu sudah berpengalaman, sudah ke Kalimantan, sudah pokoknya udah berpengalaman inilah guys, kerja gitu ya, terus udah kemana-mana gitu. Lalu ya itu guys, Mbok D mulai mengenal dunia bergelap. Mbok D mau ngomongnya kerelap-kerelip di kota Jakarta yang begitu rame, yang katanya ibu kota Jakarta tuh lebih kejam daripada ibu tiri gitu ya. Maaf guys, ini ngomongnya belepetan. Ya kayak gitu sih guys, kehidupan Mbok D akhirnya di situ Mbok D gimana ya, mulai Mbok D itu mengenal hal-hal yang sedikit nakal gitu ya guys ya. Mbok D belajar mengenal kalau ke dunia malam gitu ya, ke disco. Lalu Mbok D banyak mengenal mendapatkan teman-teman baru gitu. Terus akhirnya Mbok D di sini nggak mau lagi kerja sebagai baby sister guys, karena baby sister itu gimana ya? Ya ada enaknya ada nggak enaknya, namanya orang kerja tuh di mana aja sebenarnya sama gitu ya guys ya. Tapi karena Mbok D sudah mengenal dunia yang lain dan maklum ya guys, Mbok D ini hidup sendiri tanpa ada yang didik, jadi Mbok D semaunya sendiri. Mau tidur kayak, mau pergi kayak, mau kemana aja, mau ngapain aja itu nggak ada yang ngatur gitu kan. Dengan mungkin kira-kira umurnya Mbok D itu kalau dimaksimalkan mungkin 15-16 tahun itu kalau maksimal ya. Jadi Mbok D itu benar-benar belum berpengalaman apa-apa, nggak ngerti apa-apa dan tidak pernah belajar apa-apa gitu ya. Jadi hidup itu semaunya sendiri. Terus akhirnya Mbok D ya itulah mengenal dunia yang penuh dengan gemerlapan dan dunia malam yang Mbok D mengenal segala macam hal. Mbok D nggak perlu sebutin satu persatu guys. Akhirnya Mbok D, kalau Mbok D bilang sih nggak kejerumus, tapi Mbok D jadi ikut andil di dunia malam gitu ya. Jadi Mbok D itu akhirnya nggak mau jadi baby sister lagi. Terus Mbok D mengenal kayak mulai minum alkohol,
minum minuman keras gitu maksudnya, mulai nyoba-nyoba merokok gitu ya, nyoba-nyoba juga minum pil gitu kan, namanya nggak ngerti guys. Pokoknya pergaulan memang waktu itu luar biasa, Mbok De kenal banyak orang gitu ya, memang boleh dibilang itu ya baik juga mereka secara manusiawi gitu ya, yang aku nggak ngerti dikasih ngerti gitu. Lalu Mbok De di sini punya banyak temen gitu ya guys, kenalan. Lalu pokoknya Mbok De saat itu Mbok De ya dibilang antara sadar dan tidak gitu ya guys ya, namanya nggak ngerti kan. Lalu Mbok De ini apa, lupa kalau pulang kampung dan kapan pulang kampung, dan Mbok De sendiri juga udah nggak pedulikan lagi karena Mbok De di sini merasa Mbok De harus berjuang untuk diri Mbok De sendiri gitu ya waktu itu. Karena Mbok De pun harus membayar kos-kosan, Mbok De harus, ya memang harus hidup ya, menghadapi hidup sendiri yang tidak ada siapa-siapa gitu ya. Lalu Mbok De terus menerus sampai mungkin ada kali 2 tahun di dunia gemerlapan begitu ya guys ya. Akhirnya Mbok De mengerti banyak hal dan Mbok De mengenal banyak manusia di bumi ini gitu ya. Ya itulah guys, pada suatu hari memang Mbok De bertemu mantan. Itu juga sebenarnya Mbok De menginjak dunia gemerlapan ya, dan segala macam Mbok De sudah lakuin gitu ya, dengan apapun gitu. Pokoknya Mbok De sudah jungkir balik lah dengan segala macam guys ya. Pokoknya malam itu, maksudnya setiap malam Mbok De dari Minggu sampai Senin gitu ya ke disco terus. Jadi ada Stamplats di Jakarta itu, Mbok De itu sudah kayak ini apa, kayak rumah sendiri gitu di disco itu ya, karena sudah banyak dikenal. Akhirnya Mbok De di situ juga cukup dikenal juga gitu ya, karena Mbok De yang setiap hari di situ nongkrongnya gitu ya. Lalu ya itu guys, karena Mbok De harus menghidupi kehidupan Mbok De harus bagaimana gitu ya. Mau nggak mau ya waktu itu Mbok De cari uang secara menjual diri gitu guys dulu ya. Itu Mbok De dengan tidak sadari guys, dan Mbok De pun itu karena harus gitu ya, karena terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Karena uang yang Mbok De bawa atau Mbok De simpan dari kerja baby sister itu ternyata nggak lama habis kan. Karena Mbok De buat foya-foya, dan ya bukan foya-foya sih. Itu mungkin aku punya uang, aduh berapa sih guys, untuk bayar kos-kosan 3-4 bulan tuh habis gitu kan. Tapi kan hidup itu harus berlanjut gitu kan guys. Dan masuk disco itu kan juga bayar gitu ya. Lalu memang di disco itu Mbok De bahagia secara di dunia ini gitu ya guys ya. Bahagia, Mbok De juga ini belajar mabuk-mabukan gitu. Itu dulu ya guys ya, jadi itu masa lalu. Lama-lama Mbok De itu jadi seneng merokok, seneng minum minuman keras, obat-obatan gitu ya. Nah, jadi tanpa sadar Mbok De pun menjual diri karena terpaksa, karena Mbok De harus menghidupi diri Mbok De dan harus membayar kos-kosan dan lain-lainnya guys ya. Lalu Mbok De di sini jadi seperti orang yang profesional sekali gitu ya. Mbok De itu udah kayak ini pretty woman. Yang Mbok De sudah mengenal dunia gemerlapan. Mbok De mulai menginjak dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 yang namanya di Jakarta itu hotel apa aja. Mbok De sudah injek yang dari bintang 5 ke bintang 5, paling rendah itu bintang 4 guys dulu ya, dan ke atas tidak ada batasnya lagi. Dan lama-kelamaan Mbok De ini jadi seperti orang yang profesional gitu ya. Jadi Mbok De berusaha
bagaimana caranya untuk hidup ini, menyambung hidup ini lebih lagi gitu ya, karena Mbok De nggak mungkin akan kerja lagi sebagai baby sister maupun asisten rumah tangga, itu nggak mungkin lagi guys, karena Mbok De sudah merasakan kehidupan malam yang menurut Mbok De waktu itu ya sangat enak dan luar biasa gitu ya. Mbok De cari uangnya gampang gitu guys ya. Jadi Mbok De tuh karena di disco tersebut itu tuh memang banyak orang yang mencari mangsa gitu ya. Zaman itu mungkin zaman nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin nggak ada, itu dulu ya. Jadi yang di disco itu kebanyakan tuh orang luar guys ya. Jadi Mbok De maaf guys. Jadi Mbok De gini, waktu Mbok De mengenal dunia malam itu Mbok De terjun langsung mengenal orang luar, siapapun orang luar itu, pokoknya orang luar ya. Maka dari itu Mbok De sampai saat ini kan Mbok De selalu bilang, Mbok De tidak bisa menyamakan antara orang Indonesia atau orang luar gitu ya, karena Mbok De belum pernah pacaran namanya sama orang Indonesia gitu loh. Jadi berteman ya guys, banyak gitu sahabat-sahabat gitu ya, preman-preman dulu gitu ya, itu banyak gitu. Tapi pacaran tuh nggak ada, karena ya nggak tahu ya, mungkin memang Mbok De ini bukan jodohnya orang Indonesia gitu ya. Jadi Mbok De itu dari dulu selalu sama orang luar gitu guys ya. Jadi aku nggak tahu kenapa ceritanya seperti itu gitu kan. Lalu Mbok De ya itulah guys, boleh dibilang jungkir balik siang malam. Pokoknya Mbok De cuma hidup untuk sendiri. Mbok De pun jadi akhirnya nggak mau pulang kampung lagi, karena Mbok De sudah merasakan kehidupan di Jakarta seperti itu. Dan Mbok De merasa malu juga sama keluarga, makanya Mbok De nggak pernah pulang gitu kan. Terus ya itu guys, suatu hari Mbok De memang pulang kampung, tapi tuh situasi udah lain guys. Jadi Mbok De itu udah nggak betah lagi di kampung. Mbok De itu udah, jiwanya Mbok De udah lain lah gitu. Jadi kayaknya Mbok De itu merasa nikmat berkecimpung di dunia malam dan hura-hura gitu ya. Itu zaman dulu ya guys ya. Jadi ini Mbok De cerita zaman dulu. Terus Mbok De gimana ya, nggak bisa Mbok De itu hidup biasa gitu loh. Jadi Mbok De itu siang jadi malam, malam jadi siang, begitu guys hidupnya ya. Jadi Mbok De itu waktu pulang kampung tuh ya udah nggak ada perasaan lagi menjadi ibu rumah tangga maupun orang biasa gitu, enggak guys ya. Jadi Mbok De merasa kayak gimana, Mbok De lain di situ, merasa bahwa Mbok De itu tidak layak gitu di situ ya, dan Mbok De sendiri juga nggak betah. Akhirnya itu guys, Mbok De pulang, tapi tidak satupun yang tahu apa yang Mbok De lakukan di Jakarta gitu kan. Lalu suatu hari ya guys ya, Mbok De memang benar-benar jatuh cinta sama seseorang gitu ya, orang luar guys. Karena Mbok De tidak pengalaman, jadi Mbok De itu kadang-kadang terlalu polos itu juga ada. Jadi Mbok De itu walaupun gimana pun juga Mbok De itu bisa jatuh cinta gitu ya. Mbok De jatuh cinta guys. Jadi sebenarnya orang tersebut maunya tuh ya hanya begitu-begitu aja dan membayar gitu kan. Tapi Mbok De bawa dalam hati bahwa Mbok De itu sebenarnya cinta gitu sama orang tersebut. Biasanya Mbok De selalu menjaga guys, menjaga jangan sampai hamil dan segala macam gitu kan. Nah waktu itu Mbok De nggak jaga, pokoknya Mbok De udah seneng karena seneng aja gitu ya. Mbok De juga nggak pernah punya pikiran yang lain kesono kemari, enggak, karena Mbok De pikir itu pacarnya Mbok De anggapnya seperti itu guys ya, pacar seorang Mbok De gitu kan. Lalu ya itu guys, karena pikiran seorang gadis yang
apa ya, walaupun dia sudah berjungkir balik siang malam, apa bekerja, bukan bekerja, apa ya kalau Mbok dibilang tuh, ya bekerja juga sebenarnya ya, tapi dibilang kerja juga enggak ya, hura-hura gitu ya, hura-hura tapi sambil mencari uang juga gitu ya. Jadi di situ Mbak De tidak punya apa ya, tanggungan apa-apa untuk apa, Mbak De tuh apa sendiri gitu loh guys. Jadi pasang tarif sendiri, cari orang sendiri, yang mau bayar ya sendiri gitu. Mbak De berani gitu ya. Ya itu guys, suatu hari Mbak De memang, pokoknya ceritanya panjang sekali, yang apa di malam gemerlapan itu Mbak De ini guys, apa Mbak De kayaknya nggak mungkin gitu cerita satu persatu karena itu ceritanya sangat panjang sekali sehingga itu nggak bisa diomong lagi gitu ya. Jadi Mbak De itu ini guys, satu hari itu kan kena batunya Mbak De mencintai seseorang, tapi itu tadi cintanya sangat pahit, ditolak guys. Nah waktu Mbak De cinta ditolak itu guys, Mbak De sempat jatuh apa ya, jatuh habis gitu guys ya. Namanya ini kecewa, Mbak De belum pernah kecewa di dalam percintaan dan Mbak De belum pernah mencintai orang gitu ya. Di situ lah guys Mbak De jatuh apa ya, jatuh bangun, akhirnya Mbak De itu tambah gimana ya, mungkin rekan-rekan yang di luar sana sudah merasakan kalau cinta ditolak itu seperti apa gitu kan. Ya itu guys, akhirnya Mbak De seperti orang putus asa. Mbak De kerjanya juga cuma mabuk-mabukan, makin sadis gitu guys, apa setiap malam mabuk, pokoknya yang namanya disco itu wis, aduh, Jakarta itu Mbak De boleh dibilang dari ujung ke ujung Mbak De sudah kenal gitu ya, apa hafal gitu dulu. Tapi sekarang mungkin Mbak De kalau ke Jakarta Mbak De nggak kenal lagi gitu guys. Dan Mbak De itu punya jiwa pemberani guys. Jadi dari zaman dulu Mbak De itu selalu pemberani, kayak pejuang gitu guys. Jadi Mbak De itu nggak pernah gitu apa rasa takut atau gimana, nggak pernah gitu ya. Nah, lalu Mbak De putus asa itu guys karena cinta ditolak. Ya walaupun Mbak De jadi baru merasakan gitu loh bahwa cinta ditolak itu sangat luar biasa sakitnya ya. Di situ Mbak De benar-benar jatuh berkeping-keping yang tidak bisa diomong ya. Sehingga Mbak De itu sangat down sekali. Down. Lalu Mbak De minum obat banyak guys. Sampai aduh. Mungkin rekan-rekan kalau tahun 80-an itu pasti tahu ya, itu banyak apa, tahun 80-an Jakarta tuh berbeda dengan sekarang guys. Jadi memang beda, pokoknya beda sekali lah gitu. Mbak De tuh mendapatkan obat-obat tuh gampang gitu loh. Nggak tahu kalau sekarang tuh gampang apa enggak gitu ya. Jadi Mbak De itu setiap malam tuh harus minum obat itu. Dan Mbak De pun suka sekali minum gitu ya, minum keras. Sampai Mbak De itu kadang nggak sadar diri, kadang waduh wis jungkir balik gitu guys ya. Sampai suatu saat tuh Mbak De di hotel bintang 5. Mbak De nggak tahu kenapa bisa ada di situ gitu ya. Tapi itu guys, pengalaman itu memang luar biasa ya, nggak bisa dibilang apakah itu positif dan negatif, yang jelasnya ya negatif gitu ya. Tapi kalau kita ambil hikmahnya gitu, mungkin kalau Mbak De sampai saat ini masih hidup seperti ini gitu ya, itu berarti juga apa, mujizat gitu ya. Karena Mbak De itu kalau dibilang hidup seorang diri ya, betapa bahayanya apa yang Mbak De lakukan saat itu gitu ya. Tapi toh
di sini Tuhan tuh adil gitu ya. Maka dari itu kadang Mbok De lihat itu, kalau Mbok De mengingat masa-masa itu gitu ya, itu sangat-sangat mengerikan sekali gitu ya. Tapi itu tadi, Tuhan tuh luar biasa dan baik. Mbok De diselamatkan dari semuanya itu. Pokoknya walaupun menurut manusia itu nggak masuk akal gitu ya guys ya. Tapi itulah yang terjadi ya. Kayak pokoknya bahaya gitu guys ya. Jadi maka dari itu ini pesan daripada Mbok De ya. Jadi kalau mempunyai seorang anak wanita perempuan itu kalau bisa dijaga ya guys ya. Karena di luar sana kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena setiap manusia itu berbeda ya. Kalau Mbok De bilang sih dalangnya itu semuanya iblis gitu ya. Iblis itu selalu menyelinap di otak-otaknya manusia gitu ya. Sehingga manusia itu bisa berbuat jahat gitu kan. Pokoknya pada intinya nggak apa-apa guys. Itu memang sangat pedih sekali apa yang Mbok De alami. Semenjak Mbok De cinta ditolak itu Mbok De luar biasa. Mbok De itu membabi buta yang Mbok De tidak tahu lagi mau minta tolong dengan siapa, dan sakit hati itu tidak bisa diuraikan dan tidak bisa dikatakan. Lalu yaitu tadi Mbok De sangat brutal sekali. Mbok De itu setiap laki-laki Mbok De Mbok De kerjain gitu ya. Jadi walaupun orang tersebut bilang cinta, tapi Mbok De tidak pernah percaya gitu ya. Jadi Mbok De itu nggak pernah percaya sama orang laki-laki gitu ya. Ada beberapa orang Indonesia gitu ya, mungkin nggak tahu bener tahu nggak, ya, mereka mengatakan cintanya, tapi karena Mbok De sudah sudah kecewa yang sangat pahit gitu ya. Jadi Mbok De pun menolak gitu loh ya. Sebenarnya ada gitu waktu itu ya orang Indonesia gitu ya. Mbok De nggak perlu sebut apa namanya dari mana, nggak perlu gitu. Mengatakan bahwa mengajak sampai ke pelaminan gitu ya. Tapi karena Mbok De sudah mengenal dunia gemerlapan malam seperti itu, Mbok De itu nggak percaya lagi, dan Mbok De merasa orang itu pasti akan mempermainkan aku lagi gitu loh ya. Nah maka dari itu guys, Mbok De tetap setiap hari itu dengan sakitnya hati itu guys, nggak sembuh-sembuh guys. Jadi Mbok De itu makin ini apa, itu tadi ceritanya setiap malam tuh Mbok De cuma mabuk-mabukan ya, sembari cari uang gitu guys. Karena Mbok De harus bayar kos-kosan guys ya, karena kos-kosan kan jalan terus gitu ya, dan kehidupan Mbok De nyata gitu ya. Waktu itu belum ada dunia per-YouTubean dan belum ada WA maupun Facebook ya guys ya. Jadi HP pun waktu itu nggak ada ya. Jadi yang punya itu dulu zaman dulu itu guys telepon biasa aja tuh jarang kan guys ya. Jadi bukan kayak sekarang gitu yang mudah dijangkau, dan sekarang ini kita bisa berkomunikasi di seluruh dunia kan guys. Tapi waktu itu Mbok De pokoknya media sosial waktu itu belum seperti sekarang gitu guys ya. Jadi Mbok De itu masih ya unyu-unyu ya, nggak ngerti. Tapi Mbok De tetap berjuang agar Mbok De bagaimana caranya untuk menyambung hidup ini seterusnya gitu loh. Nah maka dari itu Mbok De melakukan hal-hal yang Mbok De tidak inginkan gitu ya, yaitu maaf ya guys, jual diri gitu ya. Itu jual diri bukan Mbok De sengaja mau menjual diri guys. Itu karena Mbok De terpaksa, karena Mbok De setiap malam pun Mbok De memang sudah seneng gitu nongkrong di disco. Dan biasanya di disco itu banyak orang luar guys. Jadi bukan orang Indonesia gitu. Tamunya tuh di situ, diskonya tuh boleh dibilang orang Indonesia sedikit sekali guys. Jadi yang datang tuh orang luar semua gitu ya. Lalu ya bagaimana caranya ya, karena mereka seneng sama Mbok De ya, Mbok De bilang selalu Mbok De mau uang gitu kan. Nah mungkin menurut mereka juga ya nggak apa-apa, karena memang selayaknya kalau ditidurin harus dibayar gitu kan.
Mbok De saat ini cerita bisa seperti ini guys. Sebenarnya Mbok De itu aib gitu ya. Tapi aib itu maksudnya di sini bukan Mbok De mau pamer bahwa Mbok De pernah berjual diri gitu guys. Enggak. Jadi begini loh guys, ceritanya Mbok De itu mau memberikan pengalaman Mbok De. Jadi supaya pengalaman Mbok De itu yang memerlukan diambil hikmahnya, kayak jadi dunia roda itu berputar gitu ya guys ya. Mbok De yang dari desa ya, yang dijual bapaknya sendiri ke maklar penyalur tenaga kerja, sampai sehingga Mbok De itu nyangkut di Jakarta, sampai Mbok De ceritanya seperti itu gitu loh. Jadi Mbok De cuma di sini mau ngasih kemujizatan terjadi dalam kehidupan Mbok De. Mbok De pernah gitu ke terapi guys, karena Mbok De kadang-kadang menyesali kehidupan Mbok De kok seperti ini, kenapa harus Mbok De gitu ya. Nah jadi di sini Mbok De mau menyampaikan bahwa orang tuh bisa aja punya latar belakang dan pengalaman hidup, bukan berarti dia senang menjual diri. Jadi ada orang tuh yang mau menjual diri bukan berarti dia tuh senang dan memang dia profesionalnya gitu ya. Kok profesionalnya? Maksudnya pekerjaannya enggak juga guys. Karena itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa gitu loh ya. Terus terang di sini Mbok De juga nggak sengaja. Mbok De tuh di situ hanya mula-mulanya tuh iseng-iseng gitu guys ya, iseng-iseng karena ada satu teman yang bekerja di suatu hotel. Dia cuma bilang, San, namaku Sandra gitu kan, dipanggilnya San gitu. San, badan lu tuh udah hitam kileng-kileng, udah gitu tetek lu gede gitu kan. Dari dulu aku punya tetek gede gitu guys ya. Nah temen tuh selalu bilang gini, lu pasti disenengin lo sama bule sama onta gitu kan. Ini bener nih guys, ini ceritanya seperti itu. Lalu aku iseng-iseng aja guys gitu ya, aku pikir wah rasanya gimana gitu, karena aku belum pernah disenengin orang. Jadi ada yang ngomong kayak gitu, aku merasa diriku tuh wow gitu kan. Ya itu guys, lalu Mbok De nyoba-nyoba datang ke situ. Mula-mulanya memang iseng-iseng gitu guys ya. Lalu ya udah guys, Mbok De jalan di situ merasa memang benar Mbok De di situ tuh ya begitu guys, Mbok De disenengin orang. Nggak tahu itu karena nafsu atau bagaimana, aku juga nggak tahu guys. Mungkin juga karena nafsu guys ya, kita taruh aja di situ ya. Lalu Mbok De berjalan, mula-mula memang ya kocluk gitu guys. Jadi nggak ngerti lah gitu, tahu-tahu Mbok De dikasih uang gitu ya. Mbok De nggak ngerti loh, aku pikir aku nih mau dinikahin gitu-gitu menurut Mbok De gitu ya. Kok aku dikasih uang segini banyaknya gitu ya. Waktu itu guys, uang $100 itu banyak sekali guys ya. Jadi uang $100 tuh Mbok De langsung bisa bayar kos-kosan, bisa bayar tukang cuci. Waktu itu Mbok De punya tukang cuci gitu loh ya. Lalu setiap malam, hampir setiap malam guys, Mbok De itu jadi yang namanya $100 itu tinggal teng gitu langsung Mbok De cek gitu dapet gitu loh ya. Nah maka dari itulah guys, Mbok De di situ terjun ke dunia malam. Dengan tidak sengaja Mbok De telah menjual diri ya. Ini pengakuan Mbok De yang sangat dari hati. Jadi Mbok De tidak perlu menutupin masa lalu Mbok De, itu masa lalu guys. Saat ini Mbok De sudah menjadi ibu rumah tangga, dan Mbok De pun berhasil mendidik 2 anak yang menjadi manusia yang berguna gitu guys. Jadi bukan Mbok De mau mengingini masa lalu Mbok De dikembalikan, enggak guys. Jadi itu hanya cerita masa lalu Mbok De itu seperti itu. Jadi roda itu berputar. Mbok De berpesan di sini dengan rekan-rekan yang di luar sana yang merasa di bawah, janganlah khawatir karena ada saatnya roda itu diputar, kita ada di atas gitu ya. Nah yang di atas janganlah merasa sombong karena saat ini sedang di atas. Hidup itu harus balance gitu ya guys ya, harus sama beratnya ya. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup ini
ada kadang liku-liku yang kita tidak tahu kenapa itu harus terjadi dalam diri kita gitu ya. Tapi itulah namanya hidup. Kita tidak bisa menghindari dari semuanya itu guys ya. Oke guys, kisahnya Mbok D yang di Jakarta sampai di sini dulu. Ini masih menyambung lagi guys. Jadi Mbok D masih di dunia gemerlapan yang di Jakarta. Ini berikutnya Mbok D akan bikin video lagi, jadi belum tuntas guys. Sampai Mbok D ketemu mantan dan pernikahan itu bagaimana ceritanya guys. Jangan lupa guys, simak video Mbok D berikutnya. Dan cerita-cerita Mbok D yang ada di Jerman saat ini hidup dengan, bukan hidup, dinikahin seorang berondong bule Jerman. Itu bagaimana ceritanya guys. Silahkan disimak video berikutnya ya guys ya. Tunggu tanggal mainnya. Dan terima kasih guys yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya. Dan jangan lupa bahagia guys. Terima kasih yang sudah selalu menyupport videonya Mbok D. Channel Sandra Jamin Ben. Vlog, hiburan dan cerita-cerita kehidupan Mbok D. Kisah nyata. Kehidupan yang di Jerman saat ini. Jadi yang aktual. Maupun yang cerita-cerita masa lalu itu Mbok D akan bikin video semuanya guys. Jadi video di sini maksudnya kisah-kisah ini supaya menjadi berguna buat orang lain gitu guys ya. Oke guys, mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang tidak berkenan guys, dan terima kasih untuk pengertiannya. Mungkin bahasanya Mbok D kurang begitu bagus, dan salam rahayu, salam blaem-blaem dari Jerman. I love you guys. Bye bye.